Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang saya hormati rahimakumullah. Kita tumbuh kembangkan iman takwa kita kepada Allah sebagai implementasi rasa syukur kita kepada Allah, karena kita telah diciptakan Allah dalam penciptaan yang sempurna, yang sebaik-baik sesama makhluk Allah. Maka eksistensi manusia ini pada dasarnya, pada hakikatnya terletak kepada ketakwaannya. Sebagaimana firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kesempurnaan manusia ini karena penciptaannya yang komprehensif, yang serba tercukupi, serba sempurna dengan program-program yang telah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjamin kemuliaan manusia ini dengan berbagai macam kedudukannya. Maka jamaah sekalian, di akhir bulan Zulqa'dah menuju bulan Zulhijjah, yang notabene bulan Zulqa'dah adalah salah satu bagian dari bulan haram, bulan di mana kita dilarang untuk saling berpecah belah, saling bermusuhan. Di samping itu bulan haram artinya bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata secara harfiah, secara etimologi, Zulqa'dah artinya sesuatu atau seseorang yang memiliki kedudukan. Dalam konteks inilah jamaah sekalian, maka eksistensi seorang manusia, seorang insan yang tentu diciptakan Allah dengan penciptaan yang sempurna ini ternyata memiliki beberapa kedudukan. Yang pertama jamaah sekalian, kedudukan manusia sebagai makhluk kudrati. Kudrat manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling mulia. Termaktub di dalam surah Al-Isra ayat 70, "Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqahum minat thayyibat." Al-ayah, sadaqallahul azim. Sungguh kami, kata Allah, telah memuliakan Bani Adam. Seorang manusia diciptakan Allah dengan begitu mulianya. Bahkan bisa dihidupkan Allah baik di daratan maupun di lautan. Makanannya pun yang dikonsumsi, makanan minumannya adalah makanan minuman yang higienis, minuman yang halalan thayyibah, makanan yang baik, yang ketika itu kita konsumsi insya Allah akan mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan serta kesehatan terhadap diri kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka inilah citra kita sebagai manusia, di mana manusia memiliki citra diri. Citra dirinya seorang manusia yang berjiwa fitrah. Maka orang Jawa, tradisi Jawa menyebutkan Zulqa'dah ini bulan Selo. Selo itu dari bahasa Arab shola itu menyambung. Mulai dari Ramadan ketika kula jenengan digulawentah sama Allah, ditarbiyah sama Allah. Masuklah bulan Syawal. Dengan kefitrahan kita diharapkan menjadi orang-orang yang meningkat kebaikan-kebaikannya. Lalu pada akhirnya masuk ke dalam bulan Zulqa'dah ini agar dengan jiwa fitrah kita menduduki citra diri manusia yang mulia, di mana kefitrahan manusia itu memiliki nurani yang ingin hidup seimbang, hidup yang dinamis, hidup yang harmonis, minimal di tengah-tengah keluarganya, dan kemudian berimbas kepada lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka pertama kali kedudukan manusia adalah secara kudrati memiliki citra diri yang fitri, sebagaimana bekal Allah ciptakan kepada kita di dalam surah Rum ayat 30. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, di mana Allah ciptakan manusia dengan fitrah, dengan pakemnya. Sehingga seorang manusia yang baik adalah seorang manusia yang ketika mengetahui siapa dirinya dan siapa Tuhannya, yang pada akhirnya memiliki karakteristik yang kemudian bisa menjadikan dirinya hidup ketika vertikal kepada Allah dan memposisikan diri beradaptasi dengan sesama hamba Allah. Inilah jamaah sekalian rahimahullah. Yang kedua, kedudukan manusia memiliki kedudukan yang harkat, yaitu sebuah derajat manusia, di mana derajatnya jauh lebih unggul dibanding dengan yang lainnya. Ketika Allah membicarakan tentang pluralisme,
Di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, jamaah sekalian, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah ciptakan kita, Allah memberikan keyakinan kepada kita bahwa Allah ciptakan manusia ini berbeda-beda. Dan tentunya perbedaan-perbedaan ini adalah tujuannya lita'arafu, untuk saling mengenal. Namun pada akhirnya Allah menggarisbawahi inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata harkat dan derajat manusia tertinggi adalah ketika seorang manusia memiliki jiwa takwa yang pada akhirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah sekalian, kedudukan manusia memiliki martabat, yaitu harga diri, di mana harga diri ini jamaah sekalian, yang di mana nuraninya memiliki segi-segi aspek-aspek ilahiyah. Aspek-aspek di mana kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya berasal dari kolaborasi di mana sifat-sifat insaniyah yang pada akhirnya kemudian masuk dengan transformasi nilai-nilai asma'ullah yang sering kita sebut dengan asma'ul husna. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat kasih sayangnya Allah, sifat selamat dan sehatnya Allah diberikan kepada kita. Dan ini jamaah sekalian yang pada akhirnya kita senantiasa menjaga diri kita. Jangan sampai kemudian kita dilupakan Allah karena kita melupakannya. Al-Hasyr ayat 20. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Jangan sampai seorang manusia yang memiliki kedudukan martabat ini karena kehilangan citra dirinya, harkat martabat dirinya ini, maka terjebak kepada kelupaan dirinya kepada Allah yang berakibat kepada Allah melupakan siapa dirinya. Yang inilah yang kemudian akan menerjang, akan menjadikan dirinya yang tadinya manusia yang dimuliakan Allah, yang kemudian disindir Allah, summa radadnahu asfala safilin, akan dikembalikan Allah kepada derajat yang paling rendah, bahkan lebih rendah daripada selain manusia sekalipun. Ulaika kal an'am bal hum adall. Di dalam surah yang lain Allah tidak segan-segan menyebutkan manusia yang tidak tahu citra dirinya, harkat martabatnya, siapa dirinya, siapa Tuhannya, yang kemudian berbuat mungkarat, berbuat maksiat. Maka pada dasarnya orang seperti ini kal an'am, bagaikan binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini sebuah rambu-rambu kepada kita jamaah sekalian, agar kita memiliki kedudukan martabat ini sebaik-baiknya, kita jaga sebaik-baiknya dengan bingkai taqwallah di dalam kehidupan kita. Yang keempat jamaah, kedudukan manusia, di mana manusia ini memiliki hak asasi. Hak asasi manusia, hak untuk hidup kita, wa mal hayatud dunya. Jadi kehidupan di dunia ini yang sebagai seorang mukmin menyadari bahwa kehidupan dunia tidak lama. Kehidupan dunia ini tidak abadi. Kehidupan yang hakiki adalah di akhirat nanti. Dan dunia ini tidak lebih adalah mazra'atul akhirah yang diharapkan bisa kita jadikan sebagai tempat bercocok tanam dengan ibadah-ibadah panjenengan, dengan amal-amal soleh panjenengan, dengan sedekah-sedekah panjenengan yang nanti akan mendapat jaminan Allah Subhanahu wa taala. Akan kita unduh, kita panen amal-amal panjenengan ini nanti di hari kiamat yang akan datang. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka nikmat di dunia ini termasuk hak asasi, hak hidup kita ini, sehingga disimpulkan di dalam surah Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kita menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu mengkalkulasinya. Saking banyaknya nikmat Allah, apalagi nanti nikmat di akhirat kelak. Jamaah sekalian yang saya muliakan, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hak asasi berikutnya adalah ketika hak saling menyayangi antar sesama kita. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Hendaknya dengan rahmat Allah ini kita semuanya berlemah lembut kepada sesama kita. Ya, kita bersikap rahmat kepada sesama kita. Kita tebarkan pesona-pesona ilahiyah di tengah-tengah kemasyarakatan kita, sehingga tidak ada namanya Islam yang lain-lain kecuali Islam yang kafah, yang pada akhirnya bermuara kepada rahmatan lil alamin. Maka dari itu jamaah sekalian, yang terakhir kedudukan manusia adalah kedudukan di mana seorang manusia memiliki kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebut dibingkai dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tergambar di dalam surah Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah ciptakan jin dan manusia
dengan segala kedudukannya tersebut pada akhirnya diwajibkan untuk beribadah. Beribadah mengabdikan diri kita kepada Allah, melaksanakan tugas-tugas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang hablum minallah maupun hablum minan nas. Maka pada akhirnya ketika masuk bulan Zulhijjah, kemudian kita dianjurkan bahkan diwajibkan untuk menyembelih kurban sebagai bentuk ibadah kita. Wa ja'alna ala kulli ummatin, ya. Jadi marzaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat itu diwajibkan dari rizki Allah berupa binatang ternak itu untuk disembelihnya menjadi kurban. Surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan wanhar itu perintahnya adalah wajib. Maka banyak ulama terutama Imam Hanafiyah itu mengatakan ibadah kurban itu wajib bagi orang yang mampu. Didukung dengan hadis rawahu Ahmad dan Ibnu Majah, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Orang yang memiliki kemampuan untuk berkorban tapi tidak mau melaksanakan, maka diancam oleh Rasulullah, fala yuqarribanna musallana. Nun takkid yang menggambarkan superlatif. Sangat-sangat jangan sampai mendekati tempat sholat kami. Banyak ulama menafsirkan hadis ini tidak diakui golongannya Nabi Muhammad. Tidak termasuk golongan hamba-hamba Allah yang sobo masjid. Sehingga orang-orang yang seperti ini, bahkan ada hadis yang dihubungkan dengan ibadah haji, ibadah umrah. Famata ingkana Yahudian wa ingkana Nasranian. Kalau orang memiliki kemampuan untuk ibadah kurban yang dihubungkan dengan ibadah haji, kemudian tidak melaksanakan, maka silahkan nanti meninggalnya, baik mati dalam keadaan Yahudi maupun Nasrani, bahkan Majusi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah yang saya hormati, untuk itu ketika kita beribadah kurban diwajibkan oleh Allah, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan kurban? Karena kurban ini follow up daripada ibadah. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka melalui wasilah yang namanya taqarrub. Taqarrub qaruba yaqrabu kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti setelah disembelih, itu pun daging darahnya tidak untuk Allah. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi yang sampai kepada Allah bukan daging dan darah yang kita korbankan, melainkan ketakwaan dari substansi nilai-nilai hakikat ibadah kurban itu, yang pada intinya adalah rela berkorban, sifat saling asuh, saling bersosial kemasyarakatan, sehingga sangat-sangat dianjurkan ketika ibadah kurban, setelah kita sembelih kita distribusikan kepada kaum du'afa, fakir miskin, bahkan saudara-saudara kita yang lain sekalipun mampu, berhak untuk mendapatkan itu agar kita kebersamaan kita jaga. Dalam situasi pandemi seperti ini jamaah sekalian, maka kerelaan berkorban ini sangat kita anjurkan agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang kita korbankan. Sebagaimana hadis Rasulullah, hadis riwayat Imam Ahmad, beliau menyampaikan likulli safwatin hasanatun. Setiap satu helai bulu binatang ternak yang kita korbankan itu adalah sebuah kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu berbahagialah panjenengan yang tahun ini bisa berkorban di tengah-tengah musibah seperti ini. Di tengah-tengah pandemi panjenengan masih istiqomah untuk beribadah kurban. Insyaallah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang nanti kemudian dengan menjaga imunnya, kenapa harus ternak kurban? Pakai ternak. Kenapa tidak telur atau yang lainnya? Karena ternak ini menggambarkan kekuatan-kekuatan fisik kita. Di samping juga membuang sifat-sifat kebinatangan. Ini yang harus kita telusuri, kita renungkan makna hakikat kurban ini jamaah sekalian. Sehingga senyampang kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita galakkan berkorban ini agar senantiasa sambil berkorban mengalirkan darah. Darah adalah lambang penyakit, lambang virus, lambang wabah, balak musibah. Sambil menyembelih bismillah ala millati Rasulillah, sambil mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera disirnakan virus corona ini dan kita semuanya bisa beribadah secara normal. Saudara-saudara kita yang terkena virus corona mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya bahagia dunia dan akhirat kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وإسماعيل وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين الله يا رحمن الله يا رحيم ارحمنا والمؤمنين ارحمنا والمسلمين ارحمنا والحاضرين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبة الندامة وأصلح بين أمورنا ربنا إنك سميع الدعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصرنا والمسلمين وانصر المجاهدين في فلسطين وسلم الأقصى يا الله وسائر بلاد المسلمين اللهم صحح أجسادنا واشف أمراضنا وتمم تقصيرنا وارفع درجاتنا اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والشدائد والمحن وجميع الأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير يا الله يا رحمن dengan kasih sayang-Mu ya Allah ampuni dosa-dosa kami dosa-dosa ayah bunda kami para sesepuh leluhur kami baik yang masih bersama kami maupun yang sudah mendahului kami ya Allah selamatkan kami dari musibah wabah virus dan pandemi ini ya Allah sembuhkan orang-orang di antara kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit, ya Allah. Anggota keluarga kami yang sedang sakit apapun sakit mereka, ya Allah. Terutama yang terkena virus corona ini, ya Allah. Ya Allah, kami rindu menyusun saf-saf kami dengan lurus dan rapat, ya Allah. Dengan pandemi ini kami ikhlas, ya Allah, menunaikan perintah-Mu sesuai dengan darurat yang kami yakini ini akan membawa keselamatan dalam hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal-amal ibadah kami, kabulkan doa-doa kami, mudahkan segala kesulitan kami. Ya Allah, selamatkan keluarga kami, bahagiakan dunia akhirat kami. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana khusus